Kadang perjalanan paling tak berguna justru jadi kenangan paling hangat. Dari berburu sumber air panas yang nyaris tak ada sampai kencan pertama Stark dan Varen yang bikin deg-degan. Di balik tawa dan keluh kesah, episode ini jadi salah satu bagian So No Frieren yang paling terasa manusiawi dan menyentuh. Ada sumber air panas yang cuma cukup buat kaki, tapi hangatnya bisa mencapai hati. Halo semuanya, kembali lagi di Nimepers ID. Kali ini kita masuk ke chapter 65 dan 66 dari kisah menyentuh dan penuh kejutan dalam So No Frieren. Kita akan bahas dua chapter santai tapi bermakna, mulai dari pencarian sumber air panas rahasia sampai momen canggung tapi manis antara Stark dan Varen. Yuk langsung aja kita mulai. So No Frieren Chapter 65, Rahasia Sumber Air Panas di Gunung Edwas. Sudah 29 tahun berlalu sejak kepergian Himmel sang pahlawan. Kini party Frieren berada di pegunungan Edwas. Mereka berjalan di tengah hutan membahas bahwa cuaca terasa lebih hangat dari biasanya. Frieren menjelaskan bahwa hal itu karena mereka sudah dekat dengan gunung berapi. Mendengar ini, Varen tersenyum senang dan berkata ingin masuk ke sumber air panas. Stark mengeluh karena mereka sudah berjalan cukup lama namun belum sampai di desa berikutnya. Frieren tampak mencari-cari lokasi tertentu dan akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk kayu yang berdiri sendirian. Di sana mereka bertemu dengan satu keluarga. Kepala keluarga itu menjelaskan bahwa desa yang mereka cari sudah ditinggalkan sejak 24 tahun yang lalu dan sumber air panas di sana sudah menghilang. Varen tampak kecewa. Frieren lalu mengatakan bahwa satu-satunya pilihan adalah menuju kota berikutnya untuk mencari sumber air panas, namun akan memakan waktu sekitar 1 minggu. Stark kemudian mengusulkan untuk mencari sumber air panas lain yang mungkin masih ada di sekitar gunung ini. Kepala keluarga pun menceritakan bahwa kakeknya pernah berkata ada sumber air panas rahasia di pinggiran gunung Edwas, tapi itu cerita 3 dekade lalu dan tidak ada yang tahu pasti kebenarannya. Frieren menyebutkan bahwa sumber itu pun pasti cukup jauh di dalam gunung dan menyuruh Stark untuk bersabar. Namun Stark mengabaikannya dan tetap memutuskan untuk mengecek sumber air panas rahasia itu karena ia teringat sesuatu. Parti mereka akhirnya memutuskan untuk mencoba mencarinya bersama-sama. Dalam perjalanan mereka melakukan aktivitas seperti biasa, berburu, memasak, dan beristirahat. Frieren dan Varen juga menggunakan sihir terbang untuk mencari lokasi sumber air panas dari atas. Varen melihat Frieren tidak terlalu bersemangat dan bertanya alasannya. Frieren bercerita bahwa dulu party Himmel juga pernah mencari sumber air panas rahasia ini. Karena sifat Himmel yang selalu penasaran, mereka bahkan sampai berkeliling seluruh gunung Edwas dan perjalanannya cukup berat. Itu adalah pengalaman yang sangat melelahkan. Tiba-tiba terdengar bunyi keras dan mereka dicegat oleh naga berkepala 3. Tanpa kesulitan berarti mereka berhasil mengalahkan naga itu. Setelah itu mereka kembali melanjutkan pencarian dan akhirnya menemukan sumber air panas rahasia itu. Namun ternyata sumber air panas itu sangat kecil dan hanya cukup untuk merendamkan kaki. Frieren pun kembali mengeluh, mengatakan kalau mereka tadi langsung ke kota berikutnya pasti sudah sampai sekarang. Stark lalu mengatakan, bukankah ini tak apa-apa kita bersama sampai di sini. Mereka bertiga kemudian merendamkan kaki di air panas sambil menikmati pemandangan pegunungan yang indah. Stark kemudian menceritakan bahwa ia tahu tempat ini dari gurunya Aizen. Dulu Aizen bilang party Himmel pernah melakukan perjalanan tak berguna. Namun justru karena perjalanan tak berguna itulah kenangan itu membekas dan tak terlupakan. Pada terakhir menampilkan mereka bertiga dalam kondisi kotor dan lusuh, menyimpulkan bahwa perjalanan mencari sumber air panas rahasia ini memang sia-sia, tapi tetap berkesan. So No Frieren Chapter 66, Tempat yang Disuka. Kini party Frieren berada di negara bagian utara, tepatnya di kota Benteng Hei. Panel dibuka dengan menampilkan Frieren berendam di pemandian air panas. Terlihat sangat menikmati suasana. Di penginapan, Varen dan Stark berbincang membahas bahwa Frieren sangat sering mandi di pemandian itu sejak tiba di kota ini. Mereka
memutuskan untuk tinggal 2 hari lagi di kota itu dan membuat rencana masing-masing. Stark berencana ke toko senjata untuk mengasah senjatanya. Veron sambil membaca buku mengingatkan dengan agak kesal. Kan aku sudah bilang, aku kosong besok. Tolong perhatikan aku. Veron tampak kesal karena Stark tidak peka. Stark yang menyadari itu dengan gugup menjawab, kalau kamu sangat ingin aku melihatmu, jadi ayo kita jalan besok. Mendengar itu, Veron menjatuhkan bukunya, membuat Stark langsung membayangkan Veron marah dan ngambek. Tapi ternyata Veron keluar dari kamar dan menjawab dengan datar, baiklah, aku akan menemuimu besok. Stark memungut buku Veron dan mengeluh soal reaksi Veron yang membingungkan. Panel berpindah ke restoran, di mana Stark sedang makan bersama Frieren dan menceritakan kejadian tadi. Stark mengira Veron marah. Frieren menanggapi dengan ketus. Stark, apa kamu sadar sedang meminta tolong ke siapa? Kamu gila ya? Stark meminta maaf. Frieren yang merasa juga seorang gadis terpaksa membantu Stark menghadapi kencan dengan Veron. Mereka pun melakukan simulasi ajakan jalan bareng, di mana Stark berlatih ajakan pada Frieren. Saat ditanya pendapatnya, Frieren menjawab dengan santai, aku akan senang kalau kamu mentraktirku makan. Stark mengeluh, menyadari situasi itu terlihat seperti nenek dan cucunya. Frieren tidak terima disebut nenek dan menghitung sudah 2 kali Stark menyebut itu. Ia memperingatkan, kalau kamu manggilku nenek lagi untuk ketiga kalinya, aku akan benar-benar marah. Bahkan Himmel dulu ketakutan. Dalam ingatan Frieren, ia menangis 3 hari setelah disebut nenek oleh Himmel dan seluruh party hanya menatap tanpa bisa membantu. Mereka kemudian melihat-lihat tempat yang kira-kira disukai Veron. Frieren menunjukkan berbagai pilihan, restoran, kafe di tengah kota, tempat terbuka di atas bangunan dengan pemandangan kota. Stark memuji Frieren karena tahu banyak soal selera Veron, tapi Frieren menolak dipuji karena semua info itu dia tahu dari hater yang sangat memperhatikan hal-hal kecil tentang Veron. Stark lalu memuji, Frieren, kamu berusaha jadi orang tua yang baik. Frieren tersenyum dan memaafkan satu panggilan nenek dari Stark karena tersentuh dengan pujian itu. Panel terakhir menunjukkan Veron dan Frieren di dalam kamar. Veron meminta saran pakaian dari Frieren, tapi Frieren sudah lesu dan menjawab semuanya bagus. Veron kesal dan menarik-narik rambut Frieren, menyuruhnya serius menilai. Akhirnya hari yang ditunggu tiba. Veron memakai pakaian bermotif bunga dan berjalan-jalan dengan Stark. Sementara itu, Frieren kembali mandi di pemandian air panas, menikmati waktunya sendiri. Nah, itu dia rangkuman alur cerita So Son of Frieren chapter 65 dan 66. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen pendapatmu dan subscribe biar nggak ketinggalan part selanjutnya. Oke, sampai jumpa.